Sosok Meilani Buitenzorgi dosen IPB simpulkan Gibran cuma sebatas tamat SD, kini dipanggil kampus. Dosen IPB ini sebut Gibran lulusan SD. Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Meilani Buitenzorgi, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran dan memicu perdebatan luas karena menyebut kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Dalam unggahan yang beredar, Meilani merujuk peraturan Mendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Ia menilai dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Disdakmen untuk Gibran yang menempuh program persiapan UTS Insert Australia seharusnya tidak sah karena ITS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan High School Living Certificate. Ya, dan yang menariknya Mas Ersu, itu ada keterangan dari Meilani Buitenzorgi dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan gitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah ini Meilani ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai ditampang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah yang menarik ini postingan dari Meilani adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Meilani ya, Ibu Meilani, Dr. Meilani. Jadi di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Living Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Living Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan ya itu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Living Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Living Certificate. UTS bukan high school. Sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Living Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Pertanyaan saya adalah mungkin tidak ada yang salah yang dibilang itu. Prosedurnya begini. Persoalannya adalah apakah Gibran passing itu semua atau tidak? Itu kan menjadi persoalan. Saya belum selesai. Coba proof-nya mana? Saya belum selesai. Itu ada ya begini. Yang kedua, udah simpel aja. Gitu. Aku selesaiin dulu. Ya oke silakan. Sebelum kita masuk ke insert. Apa namanya UTS insert itu? Karena based on dia, Ibu Meilani itu kan tinggalnya di Australia dan anaknya itu ada mengikuti namanya high school, bukan di Singapura. Kita bicara ini SMA yang dikatakan dibilang bodong lah apa sebagainya. Saya bicara itu kapasitas dan SMA. Nah kemudian ya beliau punya rencana untuk mendaftar ke UTS di Singapura. Oke? Di sana ada foundation pathway. Ya belajar jangan katakan kau belajar seperti mengulang kembali kayak student college yang ada di Jerman. Oke, bisa dipersingkat? Persingkatnya artinya dia sudah selesai secara 5 tahun dengan sertifikat foundation itu ya. Kemudian dia mungkin dipanggil Pak Jokowi untuk
sekolah di Singapura karena Mas Kaisang masuk di sana ya untuk dengan adiknya ya kan, masuknya dia di MDIS itu yang berafiliasi dengan University Bradford yang dia ya di bidang marketing. Ingat, kenapa dia Bachelor of Science? Karena dia menuju ke finance dan akuntansi. Ketika finance dan akuntansi di Universitas Bradford dan di UK itu menggunakan namanya Bachelor of Science. Baik, Bang Refli. Iya, pertanyaannya adalah Boleh saya ini nggak ngomongin nggak nih? Tema kita ini Jokowi Duko periode tuh ngomongin masalah ijazah lagi. Iya, yang dijelaskan dia itu satu ya. Kita nanti kita harus urutkan apakah yang diomongkan itu benar atau enggak. Karena gini, yang diomongkan kan terlalu cepat. Isi kan one by one. Kalau kita mau mengadakan riset penelitian. Yang kedua adalah apakah Gibran dengan segala proof yang ada itu memang fit dengan apa yang kemudian diumumkan. Karena kan saya berpatokan sama KPU. KPU mengatakan SMA 2 kali. Kan itu SMA itu adalah syarat untuk menjadi wakil presiden minimum. Nah, pertanyaannya adalah apakah pendidikan itu setara dengan SMA atau bukan? Kan itu persoalannya. Dan kemudian banyak yang berargumentasi mengatakan tidak setara. Kalau tidak setara dengan SMA, maka dia kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu satu. Yang kedua adalah kalau seandainya di antara informasi itu fake, keliru, salah, sengaja disesatkan sebagaimana dokumen yang ada pada saya ini, macam-macam tuh gelarnya. Ada pernah Gibran Raka Buming Raka Bikom, tadi bilang BSC. Baik. Kemudian macam-macam. Makanya itu kan di online, media online kan? Ini sudah lah, lihat dulu. Enggak, media online lah itu. Jangan dibantah, jangan dibantah. Saya kan nggak membantah Anda. Nah, itu kan bisa salahnya BBS. Ntar keluar. Saya tidak membantah Anda. Ya, nggak apa-apa. kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah semua sertifikat itu ada atau tidak? Makanya saya appeal kepada DPR sebagai fungsi pengawasan. Bikin dong yang namanya hak angket untuk memverifikasi baik ijazah Jokowi maupun ijazah Gibran. Oke, orang bilang Jokowi nggak bisa lagi karena dia bukan presiden. Oke, nggak apa-apa. Tapi Gibran adalah wakil presiden. Kita perlu yang namanya kejelasan dan ketegasan. Baik. Nggak mungkin seorang PhD dari Australia, ya kan, sebodoh itu kemudian untuk mengatakan salah, gitu loh. Yang benar cuma dia doang. Tuh, saya nggak bisa bicara benar, saya bicara bukti. Oh no, yang Anda bicara. Bang Ira, ini kan kita prosedur, kita bicara ini bukan bicara tentang ijazah. Saya tidak. Kita bicara ini bagaimana yang tadi katakan. Saya ngomong tidak pernah membantah Anda Ya dulu. bukan, masalahnya begini. No. Saya sudah menjelaskan. Saya tidak membantah. Kita tidak membaca bicara ijazah. Kan begitu. Kalau seandainya prosedur itu benar, kan it doesn't mean bahwa apa yang didapat oleh Gibran itu benar juga. Bahkan pertanyaannya dia pernah sekolah di situ enggak? Jangan-jangan enggak sekolah juga. Nah, itu kan persepsi dia kan. Ini kan ada pembawaan pengiriman publik. That's why I said. Makanya kan kita back to kembalikan basic. ke DPR Apa sih substansi yang kita bicarakan di sini? Politik Indonesia. Apa yang kita bicarakan sekarang? Tidak Ya, bisa substansi diserahkan apa? kepada Refli Harun dan Andi Azwan. Nah, kita ini bicara ini banyak. Berdebat. Kita nggak bisa berdebat tentang ijazah. Kalau kita berdebat tentang ijazah, kita bicara untuk spesifik That's ijazah. okay. Anda Dan bicara kalau tentang saya menjelaskan Pak pertanyaan Refli saya adalah Pak Refli Harun benar atau tidak? mempunyai ya persepsi sendiri. Baik. Loh, bukan beliau ini adalah sebagai pengamat pendidikan. Oke, baik. Kita jadi Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7 sampai 10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran dia berandai ya. Jadi kalau Gibran satu tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE advanced level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SPN 1 yang dari Solo karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Gawat banget. Ini selesai baca ini. Wow, ini penulis adalah Melanie Buiten-Zorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia, yang katanya kalau dia menuju universitasnya itu melewati Universitas Teknologi of Sydney itu tadi, Mas Hersu. Jadi dia tahu dan memang standarnya jauh lebih tinggi Sydney University. Dosen Institut Pertanian Bogor, IPB, Dr.
Melanie Buiten Zorgi dipanggil akibat menyimpulkan kualifikasi pendidikan wakil